Ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Puluhan orang terluka dan kini polisi masih menyelidiki motif penyebab ledakan. Halo, kasihan ya. Seorang siswa terluka parah setelah terkena ledakan yang diduga berasal dari sound system masjid di kawasan SMAN 72 di Kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut. Ledakan terjadi saat salat Jumat sedang berlangsung. 55 orang jadi korban ledakan. Korbannya diantaranya sejumlah siswa sekolah dan staf sekolah. Sejumlah korban telah dibawa ke rumah sakit. Satu orang terduga pelaku ditahan polisi. Garis pembatas polisi sudah dipasang untuk penyelidikan. Masyarakat dilarang melihat tempat kejadian perkara. Dalam area masjid ditemukan 2 pucuk senjata yang diduga senjata rakitan. Sementara itu, 2 senjata ditemukan di lokasi di mana diduga 1 senjata mirip senjata semi-otomatis dan revolver. Senjata tersebut ditemukan di dekat korban siswa dengan tulisan mencolok. Namun, pihak kepolisian memastikan senjata yang ditemukan hanyalah senjata mainan. Dalam senjata rakitan mainan yang ditemukan ini terdapat tulisan Welcome to Hell for Agartha, serta 2 nama yang dikenal publik internasional, yakni Brenton Tarrant dan Alexander Bissonnette, dan tulisan Natural Selection. Tulisan For Agartha diduga mengacu pada mitos dunia bawah tanah legendaris yang sering diasosiasikan dengan teori konspirasi ekstrem. Sementara Brenton Tarrant merupakan pelaku penembakan massal di 2 masjid di Selandia Baru pada 2019 dan Alexander Bissonnette adalah pelaku penembakan masjid di Kanada pada 2017. Tulisan-tulisan ini kini menjadi fokus penyelidikan karena dianggap bisa mengindikasikan inspirasi atau pola pikir tertentu di balik peristiwa ledakan. Seorang penjaga kantin sekolah menjadi korban insiden ledakan di Musola SMA Negeri 72 Jakarta. Maman mengaku ia hanya berjarak 2,5 meter dari TKP. Dan berikut kesaksian Maman ketika ledakan terjadi saat ia sedang beribadah sholat Jumat. Sholat kan jam sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah, gitu. Tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah, Pak Ustaz. Udah beres ceramah, langsung kan doa, dan tiba-tiba langsung gitu, langsung meledak, persis bom. Dengan si bapak bom. Bapak posisi bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter, 2,5 meter lah. 2,5 meter. Kaca bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang bapak alami Pak? Terkenal bapak alami langsung lari namanya udah tua, langsung ditubruk anak-anak karena kan pada panik, ditubruk. Ada berhamburan ya Pak? Bapak kebanting sama pohon mangga, ini sakit. Pohon mangga pohon gede itu, gede pohon mangga segini, udah sama kebanting masih sakit. Nah ini kan tadi bapak baru keluar jam berapa tadi Pak? Sini Pak. Keluar tadi. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih Pak? Karena kalau sekarang sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lain ya Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga biar paling kucing yang makan ya. Belum diberesin belum? Belum diberesin ya Pak. Untuk yang banyak sih tuh pada itu. Ada yang bocor kepala, ada yang ini pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang ya. Dia anak kelas berapa Pak? 12. Bapak kenal? Enggak. ya, pendengar aja di Jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Puluhan korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta pun berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban.
sebagian korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Setibanya di rumah sakit, para korban langsung dimasukkan ke ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Keluarga korban nampak berdatangan ke rumah sakit untuk keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri langsung mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mengecek kondisi para korban. Asep memastikan tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini. Awalnya mah membenarkan pihak kita ya, polisian Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusko ya, dan juga sterilisasi oleh Jibom ya dari Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Jibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi, dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kalau kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ya, dan mungkin tadi ada yang sudah pulang. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sudah kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mendatangi lokasi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pramono juga menengok para korban ledakan SMA Negeri 72 di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI akan menanggung seluruh biaya pengobatan ke 55 korban. Keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Ludovic Frederick Paulus, juga turut mengecek langsung kondisi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban agar segera pulih kembali. Ludovic belum dapat memastikan penyebab pasti ledakan naas tersebut. Ia menyerahkan pihak kepolisian agar melakukan pendalaman. Yang jelas pada jam 12.15 tadi di masjid atau musolanya SMA 72 ya, Kodaeral ini telah terjadi ledakan ya, telah diledakan, dan ledakan itu ada dua kali ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid ya. Kemudian fakta yang lain, ada korban ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang ya. 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah ini. Ada yang meninggal dunia, ada temuan bahan peledak Pak atau senjata Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya. Setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov Pak? Ya. Bom molotov di lokasi. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Ya. Yang informasi awal yang Bang dapatkan senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal.
sekali Pak. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana Pak? Jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Terkait pelakunya Pak, apakah sudah ditemukan? Ya belum, kita justru itu masih diselidiki ya. Yang jelas dari 20 orang ini ya itu juga tentunya akan diinvestigasi oleh aparat kepolisian. Laporan luka parahnya ada Pak dari 20 ini? Ada 3 orang. 3 orang. Semua ya, Pak? Yang 17 luka ringan. Itu 20 ini semuanya siswa murid di sini? Murid sini termasuk ada 4 orang ya, putra putri dari TNI AL yang dari sini. Ada pihak guru nggak Pak? Ya? Ada pihak guru? Belum ada, saya belum tahu semua siswa yang kena. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ya, yang pertama-tama kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Pasca insiden ledakan, polisi dan juga tim Jihandak langsung bergerak cepat melakukan olah TKP. Dari penyisiran awal, ditemukan adanya bom rakitan, remote pemicu, dan bahkan senjata airsoft gun yang belakangan diketahui adalah mainan. Terdekat aja, terdekat Bu, BK Bu. Pasca ledakan, pihak kepolisian dan tim Jihandak bergerak cepat melakukan olah TKP dan mensterilkan area. Dari penyisiran awal, petugas menemukan bom rakitan, remote pemicu, serta senjata airsoft gun laras panjang dan revolver. Tak hanya itu, aktivitas belajar juga dihentikan sementara. Area sekolah kini ditutup dan dijaga ketat oleh tim Gegana untuk memastikan tidak adanya ancaman lanjutan. Sementara 7 korban ledakan lainnya juga dilarikan ke Rumah Sakit IRC di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari 7 korban, 6 diantaranya mendapatkan penanganan medis yang serius dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, itu dengan kondisi perlu operasi ya, operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Menko Polhukam Jamari Caniago menanggapi insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta. Dirinya menyebut penyebab ledakan tidak bisa cepat disimpulkan dan butuh penyelidikan mendalam. Baru kita lihat tempatnya kan di situ, terus ada beberapa yang terbuka gitu ya, dan cari apa sih itu salah satu tindakan teroris bukan sih Pak? Sama sekali belum termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu, belum ada kesimpulan. Mungkin apa Pak indikasi awalnya, mungkin udah terima ada laporan dari Pak? Belum, sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan Wamen saya juga ada di sana. Sementara salah satu korban ledakan SMAN 72 mulai membaik. Bahkan sang kakak korban menceritakan bagaimana ledakan terjadi di SMA Negeri. Kondisinya sih alhamdulillah membaik karena dikabarkan adik saya itu kritis dari pasca operasi itu kritis dari jam 5 itu sampai jam 9 baru dikabarkan membaik sih Kak. Korban sampai lemes gitu, nggak sadarkan diri, matanya juga lebam gitu ya karena ada luka bakar juga setengah wajah gitu. Itu dia lagi mau
sholat, terus tiba-tiba ada ledakan gitu. Jadi ya korban juga panik juga, keluar coba bangkit tapi terjatuh lagi gitu. Untuk sadarkan diri sih belum sih Kak, masih belum sadarkan diri dan ya alhamdulillah udah berhasil melalui krisisnya itu. Jadi ini lagi-lagi mencoreng dunia pendidikan kita kalau misalnya itu benar hasil penyelidikan dari polisi. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami di Komisi 10 sangat prihatin, sangat sangat terganggu dengan kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa PR kita hari ini, sekolah-sekolah kita ternyata belum aman. Belum aman dari perundungan, belum aman dari bullying dan kekerasan-kekerasan verbal maupun kekerasan-kekerasan fisik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar dari kampus, dari sekolah, bullying, kekerasan verbal, dan kekerasan-kekerasan fisik kerap terjadi dan masih terjadi di sekolah-sekolah kita. Nah, ini menjadi PR bersama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pemerintah daerah, dengan pihak sekolah, dan tentunya kami berharap juga kerjasama dari para orang tua. Dari para orang tua inilah kita bisa antisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kami meminta kepada seluruh orang tua untuk sama-sama kita mengawasi putra-putri kita, baik di rumah, nah di sekolah itu adalah kewajiban guru, dan tentunya di lingkungan sekitar rumah. Ini menjadi penting, apalagi kalau misalnya ledakan yang terjadi di SMAN 72 ini benar-benar karena siswa tersebut merupakan korban bullying. Ini sungguh kami sangat prihatin. Karena apa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan antisipasi-antisipasi. Program-program juga terus dilakukan, terus disosialisasikan. Ada yang namanya program 7 BK Hebat, 7 guru BK Hebat, 7 jurus guru BK Hebat ini juga diluncurkan untuk mengantisipasi hal-hal atau kekerasan-kekerasan, baik kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah. Pak Lalu, ini kan cerminan bagaimana sebenarnya keadaan di sekolah dan lingkungan pendidikan yang dirasa tidak aman dan sangat tidak peka terhadap kondisi murid. Lalu menurut Anda apa yang harus segera dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada programnya tadi 7 jurus guru BK, tapi lagi-lagi Pak Lalu bahwa hal ini terjadi sebelumnya juga kita tahu Timothy juga sempat tadi mencuat ya yang di Bali bunuh diri karena juga dibully. Bagaimana langkah konkret agar sekolah punya peran lebih kuat lagi dalam menahan dan juga mencegah praktek bullying di lingkungan pendidikan, Pak Lalu menurut Anda? Baik. Pertama, ini bukan saja merupakan tugas sekolah, baik kepala sekolah maupun guru. Tugas ini yang terpenting adalah adanya kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dan tentunya controlling dari DPR, baik DPR kabupaten, provinsi maupun kami di DPRI. Dan tentu juga kami berharap mitra kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program-program yang saya sampaikan tadi. Salah satu contohnya ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah program-program ini sudah dilakukan atau tidak di sekolah masing-masing? Apakah program-program ini sudah disosialisasikan secara masif atau tidak kepada orang tua, kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkahnya ya tentu kita harus kerjasama semua pihak, orang tua, sekolah, kemudian seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini harus melakukan kerjasama dan harus terbuka. Begitu juga orang tua kita harus terbuka kondisi putra-putri kita. Demikian juga guru, tidak mungkin sepenuhnya bisa terselesaikan di sekolah.